Halo Sportmania. Senam lantai merupakan salah satu jenis olahraga yang dilakukan dengan gerakan di lantai dan menggunakan matras sebagai alasnya. Penggunaan matras dalam senam lantai ini tentunya untuk mengurangi cedera saat melakukan olahraga tersebut. Senam berasal dari istilah bahasa Inggris atau gymnastik yang artinya dilakukan di ruang khusus melibatkan performa gerak, kekuatan, kecepatan, dan keserasian gerak fisik. Performa tersebut dibutuhkan karena senam lantai membutuhkan kombinasi-kombinasi gerakan agar manfaat mental dan fisik dapat dirasakan. Menurut Muhajir, dalam bukunya tahun 2013, senam lantai adalah salah satu rumpun dalam senam. Gerakan dalam senam lantai sangat beragam dan dilakukan sesuai dengan istilahnya, yaitu di lantai. Ia juga mengatakan pengertian senam lantai adalah salah satu cabang olahraga yang unsur gerakannya seperti mengguling, melenting, keseimbangan lompat, serta loncat. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mempelajari senam lantai yaitu hendaknya selalu menggunakan matras atau tempat yang aman. Matras harus diletakkan di atas tanah atau lantai yang rata dan aman dari bahaya. Letakkan matras jauh dari dinding atau benda-benda lain yang akan menyebabkan benturan. Periksa matras dan keamanan di sekitarnya yang mungkin dapat mengganggu peserta didik. Pembelajaran dilakukan dari gerakan yang mudah dahulu atau tahap demi tahap. Sebelum melakukan pembelajaran senam lantai, hendaknya melakukan senam pemanasan yang cukup. Kamu dilarang melakukan pembelajaran sendiri di luar pengawasan guru. Agar matras tidak cepat rusak, hendaknya matras dijaga sebaik mungkin dan jaga kebersihannya serta disimpan di tempat yang aman. Saya tambahkan juga, untuk menjaga kepadatan matras, jangan gunakan matras untuk tiduran. Jenis-jenis senam lantai. Senam lantai dibedakan menjadi dua jenis, yaitu senam dengan alat dan senam tanpa alat. Senam lantai tanpa alat yaitu sikap lilin, sikap pesawat terbang, handstand, berguling ke depan, berguling ke belakang, guling lenting, gerakan meroda, loncat harimau, kayang, dan split. Untuk senam lantai yang menggunakan alat antara lain lompat cangkang dan lompat jongkok. Pada video kali ini yang akan dibahas yaitu macam-macam gerakan senam lantai tanpa alat. Yang pertama, sikap lilin. Sikap lilin atau shoulder stand adalah salah satu gerakan senam lantai untuk melatih keseimbangan dan ketenangan tubuh. Gerakan sikap lilin dimulai dengan posisi tidur terlentang, kemudian mengangkat kedua kaki lurus ke atas dengan rapat. Pinggang ditopang kedua tangan dan posisi pundak tetap menempel di lantai. Gerakan sikap lilin memerlukan kekuatan otot perut untuk mengangkat kaki, lalu otot pinggang, punggung, dan leher untuk menguatkan kedua tangan menopang pinggang. Yang kedua, sikap pesawat terbang. Sikap pesawat terbang dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam memelihara posisi tubuh yang statis atau tidak bergerak, atau dalam posisi badan yang dinamis atau bergerak, dalam mempertahankan tubuh dalam waktu tertentu. Yang ketiga, handstand. Gerakan senam lantai yang kedua adalah handstand. Gerakan ini dilakukan dengan berdiri memakai kedua tangan. Caranya dengan berdiri dan meletakkan kedua telapak tangan di atas matras. Kemudian, tarik kaki ke belakang ke bagian atas dengan gerakan mengayun. Mulai dengan kaki kanan diikuti kaki kiri atau sebaliknya. Pertahankan gerakan tersebut selama beberapa detik. Yang keempat, yaitu berguling ke depan atau forward roll. Gerakan senam ini adalah berguling ke depan dengan urutan gerak dimulai dari tengkuk, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Cara melakukannya diawali dengan sikap jongkok atau juga bisa sikap berdiri, lalu rapatkan kaki. Kemudian letakkan lutut ke dada dan kedua tangan menumpuk di depan. Lalu lanjutkan dengan berguling ke depan dan ketika panggul menyentuh matras, peganglah tulang kering untuk menuju posisi jongkok. Yang kelima, berguling ke belakang atau back roll. Guling ke belakang merupakan kelompok dari senam lantai yang bergerak ke belakang atau dinamis. Gerakan guling belakang adalah gerakan menggulingkan atau menggelindingkan badan ke belakang
dengan bentuk membulat seperti roda. Gerakan tersebut dilakukan dengan posisi badan ketika berguling adalah membulat. Secara garis besar, tidak ada perbedaan teknik yang cukup signifikan antara guling depan dengan guling belakang. Perbedaannya adalah posisi tubuh. Guling depan mengharuskan pesenam menghadap ke arah matras, sedangkan guling belakang posisi tubuhnya membelakangi matras. Yang keenam, guling lenting. Gerakan guling lenting merupakan gerakan tubuh ke atas dan depan yang dilakukan dengan melempar kedua kaki dan tolakan kedua tangan. Ketika melakukan gerakan guling lenting, tumpuan tubuh berada di bagian tengkuk serta kepala. Yang ketujuh, gerakan meroda. Gerak meroda adalah gerakan memutar tubuh dari arah samping. Tumpuan gerakan meroda terletak di bagian kaki serta tangan. Dalam gerakan meroda, kemampuan untuk melakukan gerak berdiri dengan tangan atau handstand sangat diperlukan. Lanjut untuk yang ke-8, yaitu loncat harimau. Gerak loncat harimau sekilas mirip atau serupa dengan gerak guling depan. Hanya saja, gerakannya dilakukan dengan awalan suatu loncatan jauh ke depan dan mendarat dengan kedua lengan lalu berguling. Gerakan loncat harimau secara mendasar menyerupai gerak guling depan dengan perbedaan pada awalan serta sikap mendarat. Untuk itu, dalam melakukan gerak loncat harimau, bisa dibekali dengan kemampuan melakukan gerak guling depan. 9. Kayang. Kayang merupakan gerakan senam lantai yang dilakukan dengan cara posisi kedua tangan dan kaki bertumpu ke matras dengan posisi terbalik. Manfaat kayang adalah untuk melatih kelenturan tubuh terutama di bagian bahu. Yang terakhir yaitu split. Salah satu bentuk gerakan latihan kebugaran dengan tingkat kesulitan cukup tinggi adalah sikap split, yakni meregangkan kedua kaki dengan jangkauan terjauh di permukaan tanah. Jenis sikap split merupakan latihan yang menunjukkan unsur kelenturan tubuh, yakni kemampuan mengulurkan anggota badan secara efektif dan efisien. Sikap split secara sempurna adalah dengan meregangkan paha maupun betis secara maksimal. Demikian materi pembelajaran senam lantai. Bisa kalian praktekkan sendiri di rumah, yaitu di atas kasur. Bila kurang percaya diri, bisa dibantu dengan orang tua kalian. Selamat mencoba dan salam olahraga. Aja.